Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen nyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, beberapa minggu belakangan ini konstelasi politik ya, di negara kita tampaknya mulai meningkat ya. Itu mulai tampak kalau di media sosial tuh sekarang mulai banyak muncul video konten yang memang mempromosikan lah gitu kan, mengenalkan atau mempromosikan salah satu dari beberapa calon kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Sebenarnya kalau cuman memperkenalkan, promosikan, sebetulnya kalau menurut saya sah-sah aja gitu kan. uh, tapi yang saya agak prihatin memang beberapa pihak sepertinya uh, dalam bermedsos itu kan agak agresif gitu kan, menyerang salah satu tokoh. Nggak cuma tokohnya aja, sekarang juga mulai menyerang partai-partai politik yang mendukung tokoh tersebut gitu kan. Dan yang paling sering saat ini adalah Anies Baswedan ya, salah satu kontestan yang memang mulai banyak memang konten yang sepertinya selalu memunculkan yang isu-isu yang memang sepertinya berbau hal-hal yang negatif tentang beliau gitu kan. Dan saya pikir memang merupakan tanggung jawab ataupun responsibility daripada orang-orang yang memang simpatik pada simpatisan Anies Baswedan untuk memberikan informasi yang tepat tentang beliau itu kan, memberikan fakta-fakta yang faktual tentang beliau agar nggak orang banyak itu mendapatkan misinformasi tentang beliau gitu kan. Karena memang sekarang kan memang isu-isu yang negatif tentang beliau itu banyak ya. Yang paling aktual sering-sering sekarang kan, jangan pilih orang yang non pribumi segala macam kan. Kemudian ada isu bahwasanya beliau boneka barat gitu kan, bonekanya negara-negara barat juga, bahkan sampai dikatakan itu agen Yahudi. Itu isunya seperti itu ya, dugaan-dugaan seperti itu yang sebetulnya mulai nggak beraturan gitu kan, nggak terorganisir dengan bagus gitu kan. Hal-hal seperti itu kalau menurut saya sininya juga untuk jangka panjang tentunya akan berefek, malah efeknya positif saya pikir untuk Anies Baswedan, karena memang orang-orang tertentu itu kan yang memang sering nonton konten-konten itu tentunya juga akan bosan gitu kan. Kalau memang tiap hari dijejelin hal-hal yang seperti itu, mereka lama-lama akan bosan gitu kan. Dan ketika mencapai titik kulminasi bosan tentang hal-hal tersebut, biasanya orang-orang tertentu nanti mulai berpikir untuk mencari fakta tentang Anies Baswedan gitu kan. Jika orangnya open mind gitu kan, jika memang pikirannya terbuka, open mind, tentunya akan mencari fakta-fakta dan kemudian fakta tersebut dicocokkan dengan isu yang ada gitu kan. Dan sekarang sangat mudah ya teman-teman. Anies Baswedan kan memang banyak muncul gitu kan, dengan pidato, dengan memang gagasan-gagasan dia, tinggal dicocok-cocokin aja gitu kan, apakah benar seperti itu kan. Kalau isunya tentang politik identitas tinggal dicocokin aja, teman-teman juga bisa lihat gitu kan, orang-orang yang di sekitar dia gitu kan. Kalau dikatakan dia tokoh intoleran gitu kan, teman-teman bisa lihat rekam jejak seseorang tuh mudah dilihat kan gitu kan. Rekam jejak seseorang tuh fakta-faktanya bisa dilihat sekarang di media sosial gitu kan. Kemudian nggak cuma rekam jejak, kalau kemudian dikatakan beliau juga keturunan non pribumi segala macam, saya rasa itu juga nggak masuk, nggak perlu direspon, karena menurut saya juga udah nggak masuk akal kalau menurut saya, karena beliau kan udah turun temurun di sini gitu kan. Kakeknya beliau menikahnya juga dengan orang asli Indonesia gitu kan. Kemudian kakek beliau juga masuk dalam pahlawan nasional Indonesia kan gitu kan. Jadi saya harap teman-teman juga yang mendapatkan setiap hari isu-isu negatif tentang Anies Baswedan, tolong teman-teman, kalau teman-teman open mind, teman-teman bisa cek gitu kan, dari setiap pidato ketika Anies Baswedan tampil gitu kan, teman-teman bisa cek gitu kan, apakah pidato ataupun orasi yang dibawakan sama beliau itu menggambarkan beliau sebagai orang yang intoleran gitu kan. Kalau saya sih secara umum saya lihat, bahkan pidato beliau itu membawa pesan damai gitu kan,
pesan damai. Beliau selalu gitu kan dalam pidatonya mengatakan bahwasanya jangan pernah jelek-jelekkan atau menyerang lawan politik Anies Baswedan, satu. Dua, kemudian kalau masalah noise, isu atau gosip yang negatif tentang dia nggak perlu kemudian direspon gitu kan. Yang ketiga, beliau mengatakan bahkan mungkin lawan-lawan yang sekarang yang akan maju di Pilpres 2024 itu adalah lawan dalam pemilu gitu kan. Karena untuk memang pertandingan kan. Karena memang di negara demokrasi memang baiknya memang seperti itu, ada pilihan-pilihan dan memang rakyat bisa memilih ya gitu kan. Gitu. Nah itu kalau malah yang dipilih cuma satu itu kan, ya itu namanya nanti bukan negara demokrasi seperti itu kan, kalau saya pikirkan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan kalau lawan-lawannya nanti di pemilu itu lawan di pemilu, tapi mereka adalah sahabat dalam berdemokrasi gitu kan. Untuk menjalankan demokrasi ya seperti itu. Itu memang pesan-pesannya teman-teman bisa lihat gitu kan, nggak cuman kemudian asal kemudian benci kan, benci memang karena sesuatu yang faktanya mungkin teman-teman belum bisa dilihat langsung gitu kan, apakah betul Anies Baswedan itu orang yang seperti itu gitu kan. Karena kalau dilihat teman-teman, serangan kayak apapun, komen seperti apapun tentang Anies Baswedan yang sering-sering muncul gitu kan, sebetulnya beliau juga nggak pernah merespon dengan agresif kan, bahkan terkesan beliau juga nggak nanggapin itu kan. Mungkin kalau bukan beliau mungkin responnya udah lain gitu kan. Dan teman-teman gitu mungkin tolong kalau memang cuman lihatnya media-media konten-konten yang memang isunya negatif, lama-lama kalau teman-teman udah bosan, tolong sekali dua kali lihat-lihat tentang beliau, faktanya seperti apa gitu kan. Bukan saya juga membela-bela beliau karena fanatik buta, bukan, tapi kita lihat faktanya kan seperti apa kan. Nah kalau masalah kemudian popularitas, ya kita kalau itu juga coba dilihatlah teman-teman, sekarang juga mulai tumbuh orang-orang yang memang open mind gitu kan, berpikir terbuka gitu kan, ketika melihat fakta-fakta tentang Anies Baswedan ya mungkin teman-teman bisa memberikan apa ya, bisa terbuka pikirannya gitu kan. Intinya bisa tinggal dicocok-cocokin gitu kan, apakah pas gitu kan kok kemudian dia dikatakan orang yang intoleran, kemudian konsepnya membawa konsep politik identitas gitu kan, apakah cocok. Kemudian kalau kemudian di beberapa konten dikatakan bahwasanya beliau itu boneka barat gitu kan, terus kemudian anti asing dari negara barat gitu kan, kemudian sampai kemudian terakhir saya dengar dikatakan kemungkinan besar dia agen Yahudi, itu kan memang kemudian itu antar isu yang dikembangkan pun udah antagonis ya, berlawanan. Dan mungkin bukannya saya kemudian merespon, tapi saya pengen ngajak sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya semua, bahwasanya ada baiknya juga untuk lihat fakta-faktanya apakah betul seperti itu kan. Dan Anies Baswedan sendiri udah mengatakan ya bahwasanya sebetulnya kalau masalah demokrasi ini kan gitu kan, sebetulnya demokrasi ini kan milik rakyat gitu kan, kekuasaan itu di tangan rakyat gitu kan. Artinya kalau memang yang namanya kemudian hilangnya kekuasaan ataupun kemudian pindahnya kekuasaan itu sebenarnya nggak ada ya gitu kan. Yang ada adalah bergantinya wewenang untuk menjalankan kekuasaan gitu kan, pemerintahan dan seperti itu kan. Dan kalau kemudian ada orang yang menganggap kemudian memegang kekuasaan gitu kan, sebenarnya pada prinsipnya kalau menurut Anies Baswedan juga orang tersebut tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi, karena demokrasi itu sendiri prinsipnya adalah kekuasaan di tangan rakyat gitu kan. Dan pesan damai itu sudah sangat jelas sekali, seperti Anies Baswedan utarakan beberapa kali bahwasanya kalaupun nanti ada kontestasi di pemilu, dan memang seperti itulah demokrasi kan, tapi beliau selalu mengatakan bahwasanya mereka itu lawannya nanti di Pilpres 2024 nanti adalah lawan dalam pemilu gitu kan. Dan memang untuk negara demokrasi memang seperti itu, ada pilihan-pilihan gitu kan. Tapi beliau mengatakan bagusnya kan, lawan dalam pemilu tapi mereka adalah sahabat dalam demokrasi. Artinya sahabat dalam nanti juga untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini ke depannya gitu kan. Saya rasa kalau saya lihat juga nggak pernah Anies Baswedan komen-komennya yang menyerang gitu kan. Kalaupun ada teman-teman gitu kan, kalaupun ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang kemudian menyerang, mungkin ya orang-orang yang berseberangan yang memang
posisinya dengan Anies Baswedan, oposan dengan Anies Baswedan itu saya rasa juga saya nggak yakin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang simpatisan sejati pada Anies Baswedan. Kadang-kadang ada kepentingannya kan, di medsos ini kepentingannya banyak kan, orang punya channel, mereka pengen mengembangkan channelnya gitu kan, mendapatkan ketenaran segala macam gitu kan. Karena saya lihat memang ada beberapa tokoh, beberapa video konten tuh memang yang selalu menyerang-nyerang lawan-lawan politik ataupun orang-orang yang memang mungkin nggak senang sama Anies Baswedan. Dan saya pikir kadang-kadang saya nggak yakin mereka adalah orang-orang tokoh yang memang betul-betul pecinta Anies Baswedan ataupun pendukung Anies Baswedan. Mungkin mereka pun mungkin punya kepentingan punya kepentingan masing-masing gitu kan. Tapi yang jelas kalau Anies Baswedan sendiri nggak pernah menganjurkan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Karena memang dunia perpolitikan tuh tiap-tiap tokoh pasti punya kepentingan gitu kan, masing-masing gitu kan. Dan kalau yang seperti itu saya bilang seperti itu bukan frame-nya Anies Baswedan justru kan, yang kemudian menyerang-nyerang lawan politiknya Anies Baswedan yang itu kan. Karena frame-nya Anies Baswedan sudah sangat jelas, beliau itu membawa pesan damai, membawa pesan persahabatan lah gitu kan. Karena memang kalau kita lihat kan memang banyak sekarang kan gitu kan. Bukannya saya juga nggak membela Anies Baswedan, karena hal yang seperti itu sebenarnya memang malah menambah keruh kan, meningkatkan tensi ya atau konstelasi politik di negara kita gitu kan. Dan saya sendiri saya nggak suka gitu kan, walaupun tampaknya mereka membela Anies Baswedan gitu kan. Karena memang kalau menurut saya frame Anies Baswedan itu dasarnya memang dia ya orang yang tegas, tapi tegasnya dalam hal-hal yang lurus. Kemudian beliau juga selalu membawa pesan damai, membawa pesan perdamaian, membawa pesan persahabatan yang memang ya kalau mau beradu ya beradunya gagasan, ide dan gagasan gitu kan. Beliau selalu mengungkapkan seperti itu kan. Jangan kemudian kalau di media sosial sering-sering kan cacian, makian kepada beliau gitu kan, yang kadang-kadang sudah di luar batas. Tapi di luar itu memang ya namanya dunia medsos kan, dan beliau juga maklumi hal tersebut karena dia bilang memang nggak perlu direspon, dan memang benar beliau nggak pernah merespon gitu kan. Yang saya minta pada teman-teman yang memang lihat-lihat di medsos kemudian yang mungkin membenci saya gitu kan, karena saya selalu bikin konten yang memang mendukung Anies Baswedan, saya rasa itu juga sah-sah aja, karena memang saya juga kan negara kita negara demokrasi, selagi memang konten yang saya bikin juga memang bagian dari inspirasi pendukung salah satu tokoh gitu kan, selagi saya nggak melanggar undang-undang ITE dalam ranah yang memang tetap menghormati ataupun beretika kan gitu kan. Saya pikir kalau teman-teman memang ini kan memang kalau komen pun adu gagasan nah Anies Baswedan selalu mengungkapkan gitu kan. Kalau mau beradu gitu kan, mau memang itu beradunya beradu gagasan dan ide gitu kan. Tuh, memang tampaknya memang konstelasinya naik gitu kan. Memang beberapa tokoh terakhir-terakhir ini mengundang beberapa tokoh partai politik gitu kan. Beberapa parpol juga diundang oleh tokoh-tokoh sentral di negara kita gitu kan. Tapi di lain pihak juga katanya pertemuan biasa gitu kan, untuk mengundang karena membahas isu-isu pembangunan. Tapi kan memang juga aneh kan, ketika semua partai politik diundang tapi kemudian 3 partai politik yang dukung Anies Baswedan juga nggak diundang gitu kan. Itu sepertinya juga yang lainnya di endorse, kemudian Anies Baswedan enggak gitu kan. Sebetulnya juga kurang serak saya seperti itu, karena sebetulnya kalau kadang-kadang hal-hal yang seperti itu justru menimbulkan sakit hati ya, saya rasa sedikit banyak gitu kan, pada tokoh-tokoh tertentu gitu kan, yang intinya sebetulnya untuk jangka panjang juga sebetulnya nggak sehat, kurang bagus untuk dunia perpolitikan di negara kita gitu kan. Karena kita nggak tahu siapa nanti juga yang akan menang gitu kan. Bisa saja orang yang mungkin dikucilkan atau mungkin yang dipinggirkan gitu juga menang kan. Sebenarnya kan sedikit banyak kemudian ada pernah tergores rasa sakit hati, ataupun mungkin sedikit banyaknya pastilah gitu ya, dalam tingkatan namanya juga manusia gitu kan. Yang saya pikir sebetulnya ya seharusnya namanya juga pesta politik, kita harusnya bergembira, dan sepasnya kalau harapan saya juga nggak ada hal-hal yang tentang isu-isu yang negatif pun boleh, cuman nggak perlu sebetulnya sampai kemudian lewat batas etikanya ataupun kasar gitu kan. Tapi memang ya itulah resiko kemudian bagian dari kebebasan demokrasi gitu kan.
Tapi saya tetap berharap, terakhir saya berharap buat teman-teman yang memang udah bosen kemudian sering lihat isu-isu tentang Anies Baswedan yang sekarang memang semakin nggak beraturan dan sepertinya semakin nggak terorganisir, coba teman-teman buka pikirannya, open mind gitu kan, cocokkan teman-teman lihat rekam jejaknya Anies Baswedan yang trackingnya pasti ada di medsos gitu kan. Coba lihat kan tentang ketika beliau orasi, ketika beliau berpidato gitu kan. Tampaknya seperti itu aja teman-teman. Saya berharap para penonton itu sekarang mulai pikirannya terbuka atau open mind ya gitu kan. Tolong dibanding-bandingkan, cocok-cocokan betul itu fakta atau sekedar isu gitu kan. Oke, itu aja teman-teman. Ini obrolan kita di malam hari ini. Salam seduluran buat semua sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Yuk, turun.